Oke, selamat datang di materi perkembangan sosial. Ketika bicara perkembangan sosial, maka kita akan membahas mengenai pengertian perkembangan sosial. Sosial itu adalah suatu tatanan dari relasi-relasi di dalam masyarakat yang menempatkan pihak-pihak tertentu, yaitu individu, keluarga, kelompok, kelas di dalam posisi tertentu berdasarkan suatu sistem nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Jadi ketika bicara sosial, maka di sini ada relasi di dalam masyarakat. Relasi di dalam masyarakat ini yang berdasarkan ada sistem yang ada di dalamnya, sistem yang berlaku di dalam masyarakat itu. Ketika bicara perkembangan sosial, maka ini adalah pencapaian kematangan individu. Jadi bagaimana seseorang bisa mencapai kematangannya di dalam hubungan sosial berupa proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi dengan meleburkan diri menjadi satu kesatuan serta saling berkomunikasi dan bekerja sama. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana individu yang matang ini, kematangan individu di dalam hubungan sosialnya, ketika dia bisa belajar menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, bisa saling berkomunikasi dan bekerja sama di dalamnya. Ketika bicara perkembangan sosial digambarkan sebagai kesempatan individu untuk mengembangkan kemampuan dalam berinteraksi dan hidup berdampingan dengan sesama di dalam rentang waktu tertentu. Sehingga ini muncul perdebatan di antara anak olahraga waktu itu yang presentasi, mereka membahas apakah gamers itu perkembangan sosialnya bagus. Karena ketika salah satu temennya mendampingi si gamers ini, dia jadi diabaikan, dia tidak dipedulikan. Ketika temannya mau bercerita juga si gamersnya asik dengan gamenya. Katakanlah dia bisa berkomunikasi dan bekerja sama ada dengan lawan mainnya, tapi dia lupa dengan orang di sebelahnya. Sehingga apakah ini perkembangan sosial yang baik? Tidak bisa dikatakan begitu. Karena apa? Ketika Anda bisa memiliki perkembangan sosial yang baik, maka Anda bisa menyesuaikan diri. Katakanlah gamers ini ke kafe begitu, Anda nggak boleh dong dengan egois hanya beli satu kopi sepanjang waktu Anda bermain game. Berarti kalau Anda bisa menyesuaikan diri, ada tradisi setiap jam ini pergantian orang nih. Berarti berapa banyak kopi kalau Anda berjam-jam ada di situ. Nah, ini kan juga harus dipikirkan. Sama halnya ketika ada teman di dekat Anda, ya Anda harus berkomunikasi dengan dia, ya Anda bekerja sama dengan orang yang di dekat Anda. Jangan sampai Anda dekat dengan yang jauh, tapi Anda jauh dengan yang dekat. Nah, itu perkembangan sosial seperti itu. Jadi yang kata kunci yang utama adalah ini ada interaksi yang nyata ketika Anda hidup berdampingan dengan orang lain, di mana Anda bisa menyesuaikan diri dan bisa berkomunikasi dan juga bekerja sama. Oke, ada tahapan perkembangan sosial. Tahap pertama itu pada tahap bayi. Di sini dia belajar percaya atau tidak percaya. Masa awal kanak-kanak, di sini dia belajar mandiri, malu atau ragu-ragu. Tahap kanak-kanak awal, maka dia punya inisiatif atau menjadi yang mudah salah begitu, merasa mudah mengalami kesalahan. Pada usia sekolah, dia belajar menjadi rajin atau menjadi anak yang inferior gitu kan, menjadi anak yang gak bisa, gak mampu. Ketika remaja, dia punya identitas atau mengalami kebingungan identitas. Tahap pertama adalah tahap bayi. Di sini dia belajar untuk percaya atau tidak percaya. Ketika orang lain bisa memenuhi semua kebutuhan dasar fisik dan emosi si bayi, jadi orang tua peka terhadap si anak, ada pelukan, ada kasih sayang, ada perhatikan, maka di sini dia akan belajar untuk mengembangkan kepercayaan pada orang lain. Tapi jika dia tidak mendapatkan perhatian, kasih sayang, pelukan, maka ini akan memunculkan kondisi dia tidak percaya kepada orang lain, tidak percaya dengan nantinya ada hubungan dengan orang lain. Itu tahap awal. Kemudian di tahap kanak-kanak awal, di sini dia belajar untuk mandiri atau menjadi ragu-ragu dan menjadi pemalu. Nah, Anda bisa bayangkan ada anak kecil ketika berhadapan dengan orang baru, dia berani untuk memperkenalkan dirinya. Nalin, namaku Amel. Nah, kemudian dia ajak temannya untuk bermain bersama-sama dengan dia, berani untuk maju ke depan dan lain sebagainya. Maka dia ada anak-anak yang mulai mengembangkan
otonomi, memiliki kepercayaan pada dirinya sendiri. Sedangkan ada anak-anak yang lain ketika diajak kenalan dia sembunyi di balik ibunya. Nah, ini anak-anak yang malu atau yang ragu-ragu. Nah, ketika dia memiliki kemandirian, maka dia berani untuk bereksplorasi, nyoba mainan, kenalan, menemukan teman, diajak main bareng. Tapi mereka yang malu-malu ya sudah akan bersembunyi di balik ibunya. Kemudian pada usia prasekolah, di sini dia sudah mulai punya inisiatif, gitu ya. Tugas perkembangannya mencapai kemampuan diri dan inisiatif. Ini ketika dia memiliki kebebasan untuk memilih sendiri mainannya, kegiatannya, maka dia punya inisiatif untuk bisa mengembangkan hubungan dengan orang lain. Dia kemudian ngajak teman-temannya main, yuk main bareng yuk ini dan sebagainya. Tetapi ada anak-anak yang takut salah, ya. Akhirnya apa yang terjadi, karena saking seringnya dimarahi sama orang tuanya, dia nggak berani untuk ngapa-ngapain, nanti takut salah, nanti dimarahin, nanti ini dan sebagainya, sehingga dia tidak bisa mengembangkan dirinya dengan baik. Pada usia sekolah, nah ini anak-anak yang perkembangan sosialnya bagus, maka dia akan menjadi rajin, gitu ya. Dia sudah tahu saya siapa, apa kelebihan saya, dia akan semakin rajin untuk melakukan banyak hal, untuk berusaha di sekolah dan menunjukkan dirinya, bertanya dan lain sebagainya. Tapi mereka yang tidak mampu mengembangkan sosialnya dengan baik, maka yang terjadi dia menjadi rendah diri. Saya kan nggak bisa, saya kan nggak mampu, saya tidak bisa apa-apa. Itu artinya menjadi seperti itu. Kemudian pada saat masa remaja, di sini adalah masa untuk menemukan identitasnya. Ketika dia tahu identitasnya, oke, saya siapa, kelebihan saya apa, kekurangan apa, saya bisanya apa dan lain sebagainya, dia akan mengembangkan dirinya dengan baik. Bisa mulai ikut di dalam kegiatan ekstra, ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mengembangkan kemampuannya untuk bergaul dengan banyak orang. Tetapi mereka yang mengalami kebingungan identitas, di situ dia menjadi bingung, saya ini siapa, saya mau jadi apa, saya nanti bagaimana. Dia akan mengalami kebingungan, sehingga ketika dia bergaul dengan teman-temannya, dia menjadi takut sendiri. Nah, itu pada usia remaja. Ini kemudian ada keintiman versus isolasi. Jadi pada usia 18 sampai 18-20 sampai 30 tahun, di sini ketika dia memiliki masa perkembangan yang bagus, perkembangan sosial yang baik, maka dia akan membangun hubungan pertemanan, memilih teman sebanyak-banyaknya, kemudian punya sahabat, dia membangun hubungan dengan orang lain, bahkan sudah mulai tertarik dengan lawan jenis, walaupun mungkin tidak pacaran pun bisa terjadi. Jadi keintiman tidak bisa pastikan pasti adalah punya pacar, tidak, tapi punya sahabat, punya teman, orang terdekat, itu adalah keintiman. Tetapi yang tidak mampu mengembangkan hubungan sosialnya, dia akan mengisolasi dirinya. Saya kan tidak bisa, saya nggak punya teman, saya kan begini, jadi akhirnya sudah, dia akan lebih suka untuk menyendiri. Kemudian usia 20 tahunan sampai 55, di sini ketika dia bisa mengembangkan dirinya, mulai memilih pekerjaannya. Nah, di sini dia semakin menunjukkan perkembangan, gitu ya. Mau mengabdikan diri, meningkatkan karirnya, mengembangkan pekerjaannya, mencapai prestasi dan lain sebagainya. Sedangkan orang-orang yang perkembangan sosialnya tidak berkembang dengan baik, maka di sini akan stagnan. Sudahlah, saya ya isinya kayak gini tok, nah, lebih tidak ingin mencapai sesuatu, mengenal orang banyak dan lain sebagainya, ya udah gini-gini aja gitu. Itu berlanjut pada usia lanjut, gitu ya. Mereka yang memiliki perkembangan sosial yang bagus, maka di sini ada integritas. Di sini dia akan mulai ikut di dalam berbagai macam kegiatan bersama dengan orang-orang usia lanjut. Dia akan menceritakan anaknya, cucunya yang berhasil, keberhasilan di masa lalu dan lain sebagainya kepada orang-orang yang dia temui. Tetapi orang-orang yang perkembangan sosialnya tidak berkembang dengan baik, maka pada masa ini terjadi keputusasaan, gitu ya. Oh, saya kan nggak bisa, saya gagal dulu di masa muda, saya ini dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai teman sebaya atau peer. Jadi ini adalah anak-anak atau remaja yang usianya sama atau tingkat kedewasaannya sama, itu adalah istilahnya peer. Sedangkan ada lagi konformitas,
Jadi ini muncul ketika individu meniru sikap atau tingkah laku orang lain. Jadi dia demi mendapatkan penghargaan dari atau biar diakui di dalam kelompoknya, maka dia meniru sikap dan tingkah laku orang lain. Karena dia takut tidak mendapatkan pengakuan, sehingga apa yang dilakukannya dikarenakan ada tekanan yang nyata maupun yang dibayangkan oleh mereka. Ini konformitas remaja. Itu kenapa si remaja akan nurut aja apa yang dikatakan temannya demi dia tetap diakui di dalam anggota kelompok itu. Itu konformitas remaja. Konformitas remaja ini yang memunculkan remaja populer, remaja diabaikan, dan juga yang remaja yang ditolak oleh teman sebaya. Nah, konformitas terhadap tekanan teman sebaya pada remaja ini bisa positif atau negatif. Ketika positif, maka dia akan mengikuti teman-temannya yang bisa berkembang kemampuannya. Katakanlah temannya suka ikut lomba, jadi dia akan ikut teman-temannya untuk ikut bersaing di dalam berbagai macam perlombaan, meningkatkan prestasinya dan lain sebagainya. Karena teman-temannya mengajak dia untuk ke hal yang positif. Tapi kalau konformitasnya negatif, ya sudah, dia akan nurut aja apa yang dia katakan teman-temannya, walaupun itu cenderung untuk menjadi negatif. Oke, ada macam-macam kelompok sosial. Ada istilahnya peer, clique, comes, dan geng. Peer itu berarti kelompok teman sebaya yang hampir sama usianya. Ketika bicara klik adalah 4-10 orang yang punya kesamaan kesukaan. Itu kenapa Anda punya kelompok untuk ini yang suka hangout bareng, ini yang suka belajar bareng, belajar bersama, dan lain sebagainya. Gitu ya. Ada lagi istilah KAMS, ini adalah untuk orang-orang yang populer dan mendominasi kegiatan. Biasanya itu ketua, sekretaris, bendahara, sama yang suka bertanya di kelas, yang aktif gitu. Nah, mereka akan menjadi satu kelompok, sehingga kalau ada dosen yang meminta, oke, ada tugas, nah ini adalah orang-orang yang pasti akan maju pertama kali untuk membagi tugas dan lain sebagainya. Berbeda dengan geng, kalau geng itu adalah kelompok yang arahnya ke hal yang negatif. Itu kenapa tugas Anda nanti tolong jangan biarkan siswa Anda pakai istilah geng. Karena kalau geng ya sudah, itu yang terjadi. Geng motor itu yang merampok gitu ya. Kemudian begal, ada lagi kalau dulu ada istilah geng nepo, maka dia akan menganiaya perempuan yang jauh lebih cantik dari mereka. Terus sampai seperti itu. Makanya hati-hati, jangan biarkan siswa Anda pakai istilah geng. Oke, ada masalah sosial, itu adalah tawuran remaja, karena pengaruh teman. Kemudian demonstrasi juga begitu. Saya punya mahasiswa waktu itu datang terlambat karena demo. Ketika mereka hadir, saya tanya, kamu tahu demomu untuk memperjuangkan apa? Nggak, aku tadi lagi diajak sama teman-teman. Itu konformitas remaja, sampai tidak berpikir panjang kenapa mereka mau berangkat demo. Ada lagi bullying, juga merupakan masalah sosial. Nah, ini kelekatan di dalam keluarga itu juga membangun pentingnya perkembangan sosial. Ketika dia dekat dengan orang tuanya, maka dia bisa membangun hubungannya dengan orang lain. Yang kemudian berkembang pengaruh sosial ini juga membantu individu bisa berkembang secara sosial. Relasi saudara kandung juga mempengaruhi. Ini yang pernah saya bahas bersama Anda. Kalau anak pertama biasanya yang paling pandai, berhasil, berhati-hati, dewasa, menolong. Yang anak terakhir ini cenderung sesukanya dia sendiri gitu ya, pembangkang, mudah setuju. Nah, ada lagi kelompok remaja, ini juga mempengaruhi perkembangan sosial. Cara mengasuh orang tua itu juga mempengaruhi perkembangan sosial individu. Ini karakteristik sosial. Kalau TK kadang 1-2 sahabat dan itu cepat berganti. Kemarin dia bilang, ini temanku, besok udah ganti, temanku lo yang ini. Nah, itu. Nah, TK biasanya begitu. Kalau SD, asik di dalam kerja kelompok, bermain bersama, itu. Kalau SMP, nah ini mulai mengembangkan komunikasi sosialnya. Ini masalah sosial tadi, ada konformitas remaja. Kadang-kadang mereka tidak tahu bagaimana bersikap sosial yang tepat, tidak punya kemampuan untuk bersikap sosial. Oke, itu mengenai perkembangan sosial yang bisa saya jelaskan kepada Anda. Oke, terima kasih untuk perhatian Anda. Kita akan belajar lebih banyak lagi untuk perkembangan yang lainnya.